Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zakia, yang biasa dipanggil Mei atau Medina. Kali ini ngobrol dadakan ke-18. Akan ngobrolin tentang tetap sih seputar karya kreatif, tapi tidak hanya berupa desain ataupun ilustrasi, tapi juga musik. Nah, narasumber kali ini namanya Mbak Hesti. Udah bisa lihat ya di feed, sudah teasernya udah sempat di share. Jadi kalau ada yang ngikutin grup nasyid, nasyid modern ya, selain beliau selain dia desainer sama ilustrator, juga seorang vokalis dalam grup nasyid itu, Hero. Di Spotify ada kok tuh, tadi baru dengerin. Bentar ya, kita invite dulu. Oke, sip. Bentar Mbak Hesti. Belum muncul? Udah di approve padahal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah kelihatan akhirnya. Halo, apa kabar? Nggak Baik, apa-apa. alhamdulillah, Mai. Iya, Medina, apa kabar? alhamdulillah baik. Udah lama terakhir ngeliat manggung di itu, acara alumni. Di mana? Apa yang pas Oh, ini eh, buka puasa ya? buka puasa. Buka Nah, puasa ya? iya. Iya. Makanya waktu itu taunya tuh Bahes itu, kalau inget Bahes tuh ingetnya jago gambar. Pokoknya yang kayak gitulah. Makanya pas kemarin ngeliat loh, tiba-tiba Iya. jadi vokalis. Gimana? Ini lagi di rumah kan ya? Iya, lagi di rumah orang tua di Priok. Oh, Lagi kirain lagi lagi. pulang bentar. Oh, sama istri sama anak-anak kan? Iya, Oh, istri lagi istirahat. iya. Tadi bilangnya bisanya sore, ya udah akhirnya disesuaiin sore. Iya, Iya, sebenarnya Masya sekalian Allah. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai aja sih kemarin. iya, Pernah siap, si siap. Eko itu tentang IT, itu Mm-mm. siapa namanya, Dipta tuh tentang Mm-mm. DM. Terus Mm-mm. siapa namanya, Rizky. Nah, dia tuh kan juga jadi video kreator ya di Singapura. Mm-mm. Nah, terus tadi tuh tiba-tiba karena kemarin tuh aku lagi nge-compare yang tadi tuh, 3 apps itu, Mm-mm. iseng. Apps Mm-mm. yang karaoke, yang apa namanya, Smule, terus Wishing, sama satu Iya, lagi semua. apa tuh namanya, aduh Star kalau apa itu ya? Star, Apa sih? Star, Star Star Maker Max. atau apa Nah, gitu? iya, pengen tahu bedanya apa, terus Heeh. iseng-iseng nyari tadi, yaitu nyari hero, adanya di Wishing. Hmm. Itu nggak ketemu tuh di namanya di eh Star Maker. Di Smule belum lihat sih. Ntar kalau sempet Hmm. bikin artikel ya di LinkedIn. Lagi gagas suka Ya. nulis di LinkedIn gitu lah. Saya Iya, juga baru tahu kalau di Wishing ada hero. ada, makanya tadi langsung aku screenshot nih, ada nih. Tapi pas aku coba itu nggak apa namanya, nggak jalan. Kan biasanya mereka tuh modelnya ada poinnya gitu loh, sesuai Ya, ya, ya. dengan nada-nadanya atau enggak. Hmm. Nah gitu, apa namanya, sesuai melodinya, tinggi rendahnya, nah kayak gitulah. Nah itu tadi nggak ada, flat aja gitu, makanya kayaknya nih baru kali gitu. Iya, Hmm. jadi gini, Ya, gimana, eh Mai? nggak apa-apa nih tadi. hmm, Pengen tahu nih gimana sih ceritanya tuh dulu Hmm. atau sekarang sekarang bisa jadi vokalis. Kayaknya dulu waktu kuliah, Posisi waktu SMA waktu nggak kelihatan sekolah. deh. Iya, Atau emang waktu udah sekolah lumayan. enggak. Jadi emang nggak tahu ya. Waktu sekolah padahal dulu inget nggak sih ada ajang itu tuh yang buat apa? Satu angkatan yang penyanyi-penyanyi semua terus suruh nyanyi biar Iya, dapetin apa? Prom night. gue nggak iya, ada makanya gue nggak aku ada bingung. ikut-ikutnya ya. Makanya Kalau kalau gue tuh dulu ya zaman sekolah hobinya gambar gambar doang sih kayaknya ya hobinya ya.
Kalau ingat bahas sih emang aku seneng di gambar. gambar. Malah gambarnya bagus Iya gambar. dibandingin gue. Aku kan apa Iya, kalau desain gambar cetak. sama gambar sih paling ya dulu ya waktu SMA. Ketemu di kampus sama Emir, Emir kaget. Di Jadi kan aku baru kuliah pas tahun selanjutnya tuh di Trisakti waktu yang cek cek. 2000. Halo, Mai, ini Halo, agak halo. putus-putus sinyal. Coba. Sinyalmu kayaknya. Kalau di sini sih, oh ya, kamu agak patah-patah. Tapi biasanya gini, kalau misalnya di IG Live, kalau misalnya kayak gitu, diterusin aja kadang-kadang di rekamannya lebih baik. Kayak gitu. Cek cek cek. Halo, yap. Atau ntar kayak si Eko pindah ke itu. Pindah ke Spotify. Spotify. Pindah ke eh apa podcast. Udah jelas. Udah, Halo? udah. Udah. Iya, Ya, ya, kadang udah, Mai. gitu di IG live kadang-kadang patah-patah tapi pas di rekaman enggak sih. Kadang-kadang juga. Oh iya. Terus iya apa namanya? Aku dulu Nah, baru prosesnya tadi. iya ngambil Nah, desain komunikasi visual juga mirip-mirip kamu lah. Terus tapi tahun selanjutnya jadi adik kelasnya Emir. Tahu Emir kan? oke. Nah, Emir tahu. ya pas ketemu gitu yang ketua angkatan kan pas ketemu ketua angkatan Dipta ya, ketua prom night. Pas ketemu dikiranya masuk kuliah sana tuh masuk ke dokteran, padahal enggak. Ya makanya aku bilang ini beneran nyasar jadi di kelasnya Emir jadinya. Itu deh Jadi emang beneran. nggak sesuai dengan ini ya zaman kita SMA tiba-tiba agak jomplang ya. Iya, tapi ya akhirnya kuliahnya ngambil yang Kuliahnya disukai sih, jomplang. gambar-gambar aja. Suka Suka gambar-gambar. gambar juga ya. Iya, tapi nggak Gue dulu sebagus kamu. pengen masuk DKV tapi nggak kesampaian akhirnya masuk apa advertising UI waktu itu. Nah, aku nggak tahu dulu Tapi ada itu pun D3 akhirnya gitu. nggak kerja di advertising juga sekarang. Tapi kan graphic design sama ilustrator Ya, kan ya. bikin Akhirnya sendiri. justru kepakainya ilmunya setelah ya ini jadi musisi, terus ya musisi kan kalau bikin karya dia butuh artwork segala macam ya udah. Akhirnya Mm-mm. skill itu akhirnya kepake lagi gitu. Buat hero Iya. sih kalau bikin artwork promotion tools apa segala macam ya udah, gua aja jadinya yang bikin Oh, jadi cover gitu. semuanya logo di kau dong ya? Kalau logo enggak sih, Oh, kayak artwork gitu, artwork kayak buat di Spotify, terus misalnya promo em, ada apa live Zoom ini macam-macam. perform di mana itu gue yang turun tangan lah gitu. Oke. Iya, Hmm. nah ini pengen ngulik ini nih. Yang mana dulu ya? Ya udahlah ngulik dulu ini awalnya bisa apa ya? Bisa join tiba-tiba di Hero gimana sih tuh? Atau di kau yang mencetuskan bikin Hero? Hmm, itu ceritanya panjang sih. Mungkin awalnya di Hero apa ya? Mungkin awalnya jadi musisi dulu kali ya. Kenapa Iya, bisa tiba-tiba boleh jadi boleh. musisi itu karena ya tiba-tiba jadi musisi itu kan karena waktu itu awalnya kan Mm-mm. ngantor kayak tahun ya setahun lebih tiba-tiba ada temen kerja di TV Mm-mm. terus nawarin jadi VO jadi voice over quiz waktu itu. Kalau tahu Mm. kuisnya dulu Super Family itu si Oh iya Darius ya. yang bawa acara ya itu karena dia inget Tebak-tebakan waktu yang zaman tebak-tebakan ya. kuliah ya bukan tebak harga tuh Bukan. yang keluarga lah keluarga yang Iya. Salah keluarga satu. keluarga si ini lawan keluarga si ini gitu. Oh. Nah itu terus dari situ karena dia inget waktu zaman gue kuliah gue pernah pernah sering ngisi VO tuh sering ngisi VO akhirnya dia
ngajak lo mau nggak jadi VO kuis gitu. Dan bayarannya waktu itu terus terang ya lebih jauh lebih besar daripada gue ngantor. Terus Oh. gue konsultasi sama bos di kantor, gimana nih bos? Dia bilang, ya udah lo ambil aja tuh VO, gue nggak mampu bayar lo segitu gitu. Akhirnya ya udah. Dulu waktu di kantor tuh jadi graphic design, Hmm. So, akhirnya lompat ke VO. Nah dari VO itulah terus dapat informasi ada audisi musikal Laskar Pelangi. Jadi waktu itu emang audisinya tertutup dan Hmm. dia nyebarinnya ke orang-orang talent TV. Nah kebetulan karena gue kerja pada saat itu lagi kerja di TV, kenal sama orang-orang TV, lingkupnya orang-orang TV gitu. Terus Hmm. dapatlah gue itu gitu. Awalnya sih nggak apa ya, nggak expect apa-apa gitu karena dibilang bisa nyanyi juga waktu itu gue cuman apa ya, paling suka suka dengerin lagu di mobil kalau misalnya berangkat kampus, berangkat kuliah, dengerin radio apa segala macam, suka 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 nyanyi nyanyi, suka, cuman nggak pernah nyanyi depan orang dan ada dinilai sama orang lo bagus lo enggak gitu, itu nggak pernah. Jadi Hmm. eh, modal nekat aja gitu. Dan kalau musikal itu kan harus bisa acting sama harus bisa menari gitu. Wah Hmm. itu enggak, itu jauh banget malah gitu. Tapi waktu itu emang karena sih ada temen di TV itu yang emang dia nyemangatin, udah ikut aja, nothing tulus aja. Yang bikin gue waktu itu pengen ikut adalah karena waktu itu kreator-kreatornya tuh, nama-nama kreator ada Mas Erwin Gutawa, ada Hmm. Mas Mas apa dari Ririza dan Mbak Mira Lesmana kan waktu itu. Terus gue kayak, Hmm. wih boleh juga nih gitu. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah lolos gitu. Yang penting udah tahu kemampuan Tahu. gue segimana sih gitu untuk di dunia ini gitu. Ya udah, gue ikut audisi. Ternyata alhamdulillah surprisingly lolos. Terus itu si musikal Laskar Pelangi itu kalau nggak salah jalan 2 tahun. Ya jalan 2 tahun. Nah, link untuk bisa masuk ke industri musik jadi musisi itu ya dari situ gitu. Jadi dari Hmm. situ kenal sama banyak penyanyi gitu, dari situ kenal sama musisi, banyak musisi-musisi. Akhirnya dari situlah pertama kali terjun di industri yang menyanyi gitu adalah jadi backing vokal dulu. Jadi Hmm. backing vokal buat Mas Erwin. Mas Oh. Erwin tuh inget banget event pertama gue jadi backing vokal Mas Erwin Gutawa itu HUT SCTV entah tahun berapa itu ya. Nah Hmm. itu nah itu starting pointnya dari situ. Jadi backing vokal dulu, terus kalau karena yang namanya backing vokal tuh dunianya muter-muter di situ aja, akhirnya dari Hmm. Mas Erwin ke Magenta Orkestra, ke Twilight, terus ke Purwacaraka, ke Dian HP, ke segala macem. Nah, ya makin 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 lama makin banyak Lebihnya nih banyak linknya nih. gitu, dan Oh ya. makin makin Bener. ya dan makin ketemu sama musisinya makin luas, dari yang umurnya udah senior banget sampai yang muda-muda banget gitu. Nah, dari situ sempet akhirnya ketemu sama ada produser, dia rapper waktu itu, Hmm. hip hop. Sebenarnya dia rapper tapi dia lagi pengen produce album R&B waktu itu. Gue Hmm. lagi nyari vokalis cowok tapi yang belum pernah beredar gitu. Akhirnya ya cobalah kita ketemu berdua, akhirnya bikin karya tuh, nulis lagu bareng-bareng. Itu adalah Hmm. pengalaman pertama gue nulis lagu gitu. Musiknya Hmm. dia yang bikin, terus gue yang tulis liriknya apa segala macem. Hmm. eh Habis itu sampai eh itu sampai 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 2 tahun apa setahun gitu kalau nggak salah, itu ngumpulin ada 12, bikin 12 lagu. Dan Hmm. ini kayaknya 12 lagu, sayang banget nih kalau apa namanya, kalau cuman gini doang dijadiin album aja kayaknya gitu. Dijadiin album, eh, udah mau maju sendiri, tapi tiba-tiba ada rejeki nih, si produser gue tuh waktu itu lagi ngerjain project sama Bung Glenn almarhum. Hmm. Terus lagu-lagu kita berdua dia kasih dengar ke Bung Glenn waktu itu. Ternyata Bung Glenn Hmm. suka.
Bung Glenn suka, akhirnya gue diproduce lah, dibikinin album, mini album waktu itu sama Bung Glenn, eksekutif produsernya Bung Glenn waktu itu. Ada mini albumnya. Kalau mungkin teman-teman bisa cek di Spotify, ada Bahes gitu namanya. Itu karya pertama gue sebagai as a musician. Oh, Nah dari oke. situ mungkin itu adalah titik apa ya, titik Titik balik ya. lonjaknya atau titik baliknya itu, tiba-tiba gue pengen jadi berkarya untuk, ibaratnya pengen berkarya untuk agama ya, itu dari situ tuh. Jadi kayak ketika ada, udah apa ya, Udah di justru titik teratas ketika lah. gua, Udah. iya, gua sebenarnya di titik teratas juga, dibilang teratas juga enggak. Jadi kayak apa ya, setiap musisi kan mimpinya tuh pengen punya karya, dan Mm-mm. siapa yang nggak mimpi gitu bisa diproduserin sama almarhum gitu waktu itu. Iya. Eh, Pokoknya gue nggak kepikiran, tiba-tiba dikasih rezeki gitu. Tapi pada saat itu justru ada kegalauan gitu tiba-tiba di hati gitu, kayak wah, padahal ini agak-agak, apa ya, agak-agak ini sih, agak-agak receh sebenarnya nih, yang bikin gue galau tuh agak-agak receh. Jadi gue dulu, eh, itu zaman itu kan gue belum nikah nih, gue punya Mm. keponakan, yang gue sayang banget gitu, kayak anak gue sendiri gitu. Itu, gue, tiap di mobil dengerin lagu-lagu gue waktu itu, dengerin lagu-lagu Mm. gue, which is lagu-lagu cinta gitu, lagu-lagu orang dewasa kan. Terus gue Mm. bilang, wah, di satu sisi gue seneng nih, ponakan gue, hafal sama lagu-lagu gue. Tapi di sisi lain, aduh, kasihan juga ya nih anak, masa nyanyiin lagu-lagu orang dewasa gitu. Terus di Iya, dalam udah hati gue bilang, jarang. pengen deh kayaknya, gue pengen bikin karya yang bisa dinikmatin semua umur, malah kalau bisa yang ada faedahnya gitu, yang ada manfaatnya, yang ada pesan moralnya kah, atau ada pesan baiknya gitu, yang gue nyanyikan gitu, yang gue di karya itu ada sebuah pesan baik atau apa gitu ya. Paling bener sih gue pengen jadi penyanyi religi kayaknya. Cuman gue nggak pengen jadi penyanyi religi yang, waktu itu tipikalnya tuh penyanyi religi tuh pasti, musiknya pasti, ada unsur gambusnya, terus Gitu. Oh, ada, oh ya gitu. ya chordnya pasti minor, terus agak-agak Arabian, terus nyanyinya harus Melayu apa segala macam. Nah gue tuh nggak pengen kayak gitu waktu itu. Gue pengen, Hmm. jadi musisi religi tapi beda gitu. Gue pengen, ya genre gue kan waktu bikin EP kan ya R&B sama soul gitu. Hmm. Justru gue pengen bikin, religi Islam tapi nyanyinya R&B gitu, nyanyinya soul gitu. Gimana ya? Nah, qadarullah, tiba-tiba dikontak sama temen, ada, Hmm. namanya Mas Udet. Jadi kalau teman-teman dulu pernah tahu grup Rap Neo tuh, nah itu Mas Udet tuh salah satu personilnya. Nah kebetulan dia juga punya seperti apa ya, seperti punya keresahan yang sama, dia pengen pengen berkarya juga untuk, agama gitu. Nah dia nyari Hmm. vokalis gitu. Akhirnya Hmm. udahlah terbentuk dari situ bertiga. Yang satu lagi, Mas Regi itu produser, ya beliau tuh emang udah lama jadi produser segala macem lah gitu, produsernya, Hmm. Dewi Sandra, Shanti apa segala macem. Nah sama beliau juga punya kegalauan kayak gue gini-gini aja nih, udah mau kepala empat, gue berkarya ya buat dunia aja. Gue pengen sih, pengen pengen punya karya untuk akhirat gue gitu, untuk agama gue pengen gitu. Udah akhirnya ketemulah di situ, dicetuskan, cari-cari nama yang bagus, ya udah dapatlah namanya Hero gitu. Hero tuh dari gua hero. Kalau mungkin orang Hmm. mikirnya hero tuh kayak bahasa Jepang atau apa, padahal hero tuh ya Iya. gua hero Ah, gitu. boleh. Oh, dari gue itu diambilnya. Iya, iya, dari gua hero Aku baru gitu jujur ya. aku baru dengerin Hmm, albumnya tadi sih. hmm, Yang apa Jumat hmm. Barokah. Terus habis itu Oh ya. itu kayaknya Hmm. lebih itu cocok itu untuk karya cowok pertama ya. banget tuh, Jumat Barokah. Jiwa atau cowok. Terus kalau yang itu yang universal kayaknya yang apa? Hijrah Anthem tuh. Ya, Itu Hijrah yang Anthem. banyak Hmm. yang suka ya.
Kenapa? Di antara lagu-lagu itu yang paling banyak yang disukai yang mana nih? Tuh, Hijrah Anthem atau apa tuh? Kayaknya Em, jadi sebenarnya karya kita tuh yang dipublish itu di Spotify baru beberapa, kayak hmm, baru nggak baru 5 gitu. Tapi di kalau mau lihat semua karya kita, which is bukan cuman lagu sendiri, tapi nge-cover lagu orang gitu dengan dibawakan dengan stylenya Hero gitu. Itu di YouTube. Kalau kalau boleh dicek di Hero official YouTube channelnya Hero. Nah di situ hmm, tuh kelihatan tuh yang paling banyak di view yang mana. oke. Ada satu salawat sih judulnya Maulaya Soli. Nah itu tuh kayaknya itu yang paling banyak di view deh justru. Tapi itu cover Mm-mm. lagu orang. Kalau Jumat Berkah ya itu karena itu karya kita pertama gitu. Terus mungkin yang sekarang paling sering kita bawain si Hijrah Anthem itu ya gitu karena emang apa ya paling mewakili perasaan kita bertiga sebagai muhajir gitu ya orang-orang yang sedang berproses hijrah gitu tapi juga mudah-mudahan mewakili orang-orang lain juga yang mendengarkan yang pasti gelombang hijrah tuh pasti kita ngerasa banget makin kesini makin besar sih ya nggak sih maksudnya lu Mm-mm. setuju nggak sih makin kesini makin banyak orang-orang yang pengen jadi lebih baik pengen pengen lebih mendekat ke agama gitu kajian-kajian makin penuh apa kalau bulan puasa tuh itikaf 10 malam terakhir tuh makin penuh terus ngelihat sekeliling teman-teman public figure ataupun teman-teman kita yang lama yang berhijab tuh makin banyak kayak itu gelombang gelombang hijrah tuh kan makin besar tuh kayaknya itu lagu-lagu hijrah anthem itu sebenarnya ya itu udah yang paling mewakili saat kondisi-kondisi saat ini Hmm. Nah, makanya ada paling sering dibawain. berarti titik baliknya yang membuat Dikau Hijrah itu Mas Hmm? siapa yang dari yang Mas Eno itu ya? Mas siapa tadi? Atau ada yang lain? Apa titik balik sih pas yang itu yang pas justru pas lagi eh, awal-awal promo album mini album yang bareng Bung Glenn Oh, yang sendiri ya? gitu Oh, ya belum. Oh, ya bareng. yang sendiri Keren. pas pas solo Oh. pas solo pas solo project itu tuh jadi tiba-tiba jadi kayak semangat untuk mempromosikan si itu aja tuh jadi kayak Kemarin emang berkurang nurun gitu kenapa pas kenapa kemarin-kemarin tuh sempat apa namanya diskusi juga kayak gini ngobrol dadakan sama salah satu Hmm. eh, praktisi legal syariah Samsul. Nah itu memang dibilang nanti ke depannya Indo kalau memang ada hasil dari penelitian apa pusat peradaban Islam bukan ya pusat perekonomian bukan peradaban salah pusat perekonomian Islam ya di kawasan ASEAN emang Indonesia ada Iya, hasil iya, iya. ya makanya momennya pas berarti ya dengan Dikau Iya. ngeluarin Heeh. sama tim ngeluarin apa namanya lagu Si ya terus lagu ya si Hijrah Anthem itu ya. nah ini berarti target utamanya anak-anak muda ya atau gimana? Pengennya sih gitu sebenarnya pengennya sih semua umur. Cuman emang kenapa dipilih em, kenapa dipilih musiknya kan kalau kalau soal musik tuh sebenarnya ngobrolnya harus sama Mas Regi karena dia yang Hmm. tukang masaknya lah dia yang arrangernya beliau gitu ya beliau memilih memilih musik EDM gitu, electronic dance music gitu. Terus tapi ada tetap tetap pop apa segala macam. Terus kalau dari cara gue nyanyi juga gue lebih ke R&B gitu. Hmm. Kenapa dipilih itu? Karena ya emang satu kita pengen beda aja gitu dari Hmm. produk-produk musik religi yang udah ada sebelumnya gitu yang which is yang tadi gue bilang typical banget gitu yang
yang memang unsur gambus, unsur Melayu, unsur apa segala macam. Kita pengen keluar dengan apa namanya? Dengan ini yang beda gitu, dengan energi yang beda gitu. Nah, musik yang seperti ini mungkin kita berpikir memang lebih bisa diterima sama anak muda sebenarnya. Jadi mungkin dari situ kita berpikir bahwa ya udah ini kita tujuin buat millennials aja gitu. Gitu si hero-nya gitu sama si musik kitanya gitu. Tapi so far sih yang suka tetap kebanyakan kayak anak bocah. Jadi anak-anak kecil tuh banyak banget ya, anak-anak kecil banyak banget yang suka. Apa karena Gitu. kemarin-kemarin kolaborasi sama itu siapa? Artis cilik? Oh, Queen Salman ya, Ah ya. Queen Salman. Enggak juga sih. Jadi sebelum sebelum kolaborasi sama Queen juga, memang yang masuk ke story itu banyak, yaitu jadi ibu-ibunya terus Om Hiro nih anakku lagi nyanyiin lagunya nih gitu, atau Om Hiro nih eh, anakku lagi dengerin di mobil nih Hijrah Anthem, atau nggak mau tidur kalau belum nyanyiin lagu ini gitu, misalnya Jumat Berkah atau apa gitu. Itu ya memang sebenarnya yang namanya target audiens apa segala macam memang nggak bisa diprediksi sih. Cuma ya kita ya alhamdulillah senang aja gitu, senang aja gitu, dan Mungkin alhamdulillah karena ini ya ya, berarti bisa diterima gitu. apa namanya, easy listening, nggak ribet. Ya bisa jadi juga, ya bisa jadi juga gitu. Emang kita pengennya juga Oh, iya. ya easy listening juga gitu, jadi Oh, nggak ya tapi terlalu bisa ribet. jadi ya karena bikinnya pakai hati, nyampainya ke hati. Cila. Waduh, Ada masya yang bilang Allah, tuh. Ada yang bilang bisa padahal jadi. kalau bikinnya sesuatu sampai bener-bener niat gitu. Terus habis Ya hmm? bisa jadi sih, karena emang terutama bikin karya religi itu kan emang apa ya, ketika kita dulu bikin karya mainstream gitu, Hmm? emang mindsetnya harus dirubah sih ya. Ketika bikin karya religi Hmm? ya benar-benar harus apa ya, kadang-kadang kalau bikin karya mainstream tuh ceritanya cerita dari orang, cerita dari si ini dari si itu gitu ya kan, dari temen gitu misalnya yang lagi putus sama pacarnya lah atau apa. Nah kalau ketika karya religi ini kenapa kita benar-benar dari hati, karena ya sebelum bikin lagu hero tuh biasanya ya kita workshopnya adalah ya kita benar-benar ngambil sumbernya dari Al-Quran sama hadis. Terus Hmm? kita belajar, kita biasanya tanya-tanya dulu sama Ustadz gitu. Ustadz ini kira-kira ini hadisnya sahih nggak? Atau surat ini maksudnya apa ya gitu. Kalau misalnya meaningnya kita bawa ke sini, boleh apa enggak gitu. Nanti kalau udah ada approval dari Ustadz gitu. Terus misalnya ada lirik yang pelafalannya harus bahasa Arab gitu. Kita konsultasi, ada guru tahsin kita Hmm? kita kita konsultasi juga, Ustadz ini gimana pelafalannya benar atau enggak gitu, apa kalau udah approval dari mereka baru kita bisa lanjut untuk nelurin karya itu gitu. Jadi emang dibilang apa, dari hati ya, lebih dari hati lagi sebenarnya Iya. sih kalau kalau bikin karya religi. Terus fans gimana tuh? Kalau Aduh, misalnya manajemen fansnya fans Hero merek sepatu kayak fans. gimana kan? Enggak, habis kan kalau kalau apa namanya, artis biasa biasanya ada komunitas atau apa. Kalau misalnya Hero apa ini? Apa ada kegiatan Oh, gimana manajemennya? apa ya? Eh, Ada nggak sih? Ada nggak sih? emang dari awal, dari awal kita emang bikin karya di Hero pertama lillahi ta'ala nih ya. Mm-mm. Jadi memang udah mindsetnya udah, ayo kita robah gitu. Kita bertiga sama-sama uh, kita bertiga sama-sama pernah berjalan di industri mainstream. Sampai sekarang pun masih gitu. Gue juga Hmm. masih kerja di industri mainstream juga di Oh samping ini Hero gitu. off cam ya Jadi bentar. Baterai. iya, apa namanya, masih kerja, ya masih kerja di industri mainstream juga. Jadi ketika kita kerja di industri mainstream, kita harus kerja layaknya seorang profesional, penyanyi profesional gitu. Jadi Ya. apa segala macam ya,
bekerja buat manusia gitu. Dan dedikasi juga buat manusia gitu. Nah, ketika kita balik ke hero gitu, ya dedikasinya udah cuma buat Allah aja gitu. Jadi emang waktu itu pas bikin juga nggak ada kepikiran mau bikin komunitas apa segala macem. Justru kita banyak kolaborasi sama komunitas-komunitas di Hero. Jadi dari awal tuh kita kayak sekarang yang paling terakhir tuh kita kolaborasi sama kajian musyawarah. Sebelumnya kita kolaborasi sama Yuk Ngaji. Kita bikin single yang ya theme songnya Yuk Ngaji tuh waktu itu. Theme songnya Yuk Ngaji kita rearrange, kita lahirkan lagi dengan versi barunya dengan hero yang bawain gitu. Terus ya itu kita sekarang justru malah kita kolaborasi sama komunitas-komunitas kajian gitu, komunitas-komunitas Islam gitu, komunitas-komunitas Muslim gitu. Jadi gitu jadi lebih banyak. Oh, jadi ini ya beda ya, maksudnya kalau biasa kan artis dulu ada fans clubnya, kalau ini malah berkarya dulu, setelah itu Iya. collab sama komunitas. Justru itu. Jadi ibaratnya jalan ninja kami adalah yaitu berkolaborasi gitu. Karena ya prinsip awal yang kita pelajari dari hijrah tuh kan hijrah nggak bisa sendirian. Hijrah tuh harus rame-rame gitu, harus bareng-bareng. Nah, ibaratnya komunitas-komunitas ini yang udah lebih soleh duluan daripada kami, yang ilmunya udah lebih banyak daripada kami, yaitu adalah ya orang-orang yang tepat lah untuk bisa membimbing kami semua gitu untuk berkarya gitu. Jadi kayak pegangan kami lah gitu. Ini ada Mas Regi nih join. Assalamualaikum Mas Regi. Ada Mas Regi lagi nonton. Invite ke atas. Nggak tahu nih. Kalau boleh. Tapi harus request dulu ke aku. Biar bisa gitu. Karena kecuali kalau udah follow. Oh iya. Kalau misalnya itu ntar request aja biar di-up-kan. Gue tuh hampir nggak pernah Instagram live ya. Jadi gue nggak tahu sih kayak. Nah itu yang halo tuh. Iya Mas Reginya kalau mau di invite ke. Lo request direct. Di request di invite. Coba deh. Requestnya ke aku tapi karena tadi yang requestnya ke Maidina. Regi lagi di Bali nih Regi nih. Kalau misalnya itu lagi liburan. Belum muncul requestnya. Oh belum muncul ya? Iya. Tuh udah temenan. Jadi gue agak gaptek juga. Ada. Oh iya tuh. Udah di invite. Nah, tuh ada pertanyaan, silakan kamu dijawab dulu. Apakah akan mengeluarkan single terbaru, Bahes? Mbak Nur, ya dari Ukti Nurul, assalamualaikum. Oh ya, insya Allah Januari ya, Reg gimana nih? Insya Allah Januari kita akan rilis single soundtrack. Jadi kita kemarin baru aja selesai ngerjain soundtrack untuk satu film dari Falcon Pictures, judulnya Cinta Subuh. Nah nanti insya Allah bulan Januari dirilis bersamaan dengan filmnya kayaknya insya Allah. Itu kita Hero yang bikin lagunya kita Hero gitu. Terus nanti kita nyanyinya barengan sama all castnya. Di situ ada Syakir Daulay, ada Reim Bayang, ada Dinda Hau, ada Adiba, ada siapa lagi tuh? Om Indro, di situ ada Om Indro Warkop, ada Om Rano Karno juga gitu nanti. Jadi tungguin aja insya Allah bulan. Oh ini masya Allah. Assalamualaikum. Ya ampun ya. Waalaikumsalam lagi di Bali, gaya banget. Insya Allah. Kedengeran ya suara? Kedengeran jelas. Nih Mas Regi nih. Salam kenal kakak semuanya. Iya. Salam kenal Mas Regi. Salam kenal Mas Baget.
Kalau nggak salah Eh, yang di album ada ya? Kok lagi Di album yang itu. diem-diem sih nggak kenapa ngajak si Bakes. Bener nggak sih? Kan nggak namanya ngajak-ngajak? dadakan. Lagi sangkain lagi ini namanya acaranya namanya ngobrol dadakan. Lu juga lagi Oh, liburan, gue nggak mau ganggu lah. Namanya dadakan jadi mendadak. Gimana gimana? Gimana Iya. Mas Regi? Ada yang nanya tadi apa kapan lagi ngeluarin karya gitu. Sekarang karya yang kita lagi kerjain apa aja gitu. ya. Selain terakhir tadi gue udah cerita soal soundtrack ya. Tadi gue soundtrack insya Allah nanti bulan apa? Bulan apa tuh Rek? Bulan Februari ya? Januari ya, Desember. insya Allah. Tapi Oh, karena Desember. dasar Sekarang loh. tunggal, tapi Iya tadi Desember. tadi diundur waktunya. Iya iya. Nah, kalau yang bikin lirik biasanya siapa? Bikin lirik bareng-bareng, Oh, bareng-bareng. bareng-bareng, bareng-bareng. Tiga-tiganya songwriter semua. Yang di sini, bikin Kak. musik ini, Oh, iya. Jadi tiga-tiga songwriter. Jadi, Heeh. nah, jadi gitu. atau Tiga-tiganya reunian songwriter. semuanya. Tiga-tiganya berantem tuh. Enggak sih, nggak berantem sih. Enggak Musiknya juga. Kalau musik ini Om Regi yang bikin. Regi. Musik Oke. yang tukang masaknya Regi. Oh. Jadi kita gue sama Mas Udet ya terima beres aja gitu. Biasanya musiknya udah jadi, terus ya itu gue langsung bikin songnya kayak gimana ya. Gitu. Jadi tinggal liriknya sekarang temanya apa gitu. Enakan temanya apa, terus ngambil dari surat mana aja itu kayak gitu-gitu tuh. Dulu Dari hadis awal-awal mana aja. berdiri gimana tuh? Maksudnya kan nggak mungkin langsung terkenal gitu kan? Bisa diceritain dikit nggak? Sampai sekarang juga masih nggak terkenal ya Rek. Tapi terkenal loh di Ahmad sama Iwan sih loh. Iya, iya alhamdulillah. Ya itu karena collab sama komunitas Komunitas kajian ya. sebenarnya. Jadi modalnya Gimana Rek? ubah. Awal berdiri gimana Rek katanya Rek? Oh iya, Regi maksudnya denger nggak sih Rek? ini pada ketemunya gimana sih? Apa karena disatuin sama manajemennya atau teman main atau teman kuliah atau gimana? Nggak ada manajemen ya Rek ya? Oh nggak ada. Yang mempertemukan kita ya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Iya, Manajemen Allah ya. Iya. Qadarullah aja. Teman main. Nah, jadi kalau gue emang kena duluan kenalnya tuh sama Mas Udet gitu. Pernah kerja bareng di berapa kesempatan gitu. Terus waktu itu dia nyari mereka berdua nih yang bikin hero setelah waktu itu ikut apa ngefast ya. Ngefast. Jadi itu kayak kajian gitu. Kajian yang ujungnya adalah kita dikasih ilmu bahwa setiap umat muslim itu wajib untuk berdakwah dengan apapun kemampuan lo gitu. Nah karena kita musisi ya udah kita memutuskan untuk mereka berdua waktu itu memutuskan untuk ya udah kita kan musisi ya udah kita dakwah lewat musik aja gitu. Tapi kita butuh vokalis tuh waktu itu. Gitu akhirnya Mas Udet nyari vokalis sana sini. Terus dia inget tuh waktu itu, ada tuh gue temen si Bakes, sholatnya rajin. Iya. Ukurannya sholatnya rajin. Sholat mah rajin gak rajin. Akhirnya ya udah lah gue dia. Iya, sholat mah wajib. Iya, pokoknya dari situlah akhirnya gue diajak gabung, kenal sama Regi dari situ. Tuh, dan alhamdulillah, ya itu mungkin karena kita bertiga tuh punya ego masing-masing sebagai musisi, tapi ketika ini udah niatnya dari awal udah lillahi ta'ala, jadi ego itu udah luntur semua. Jadi so far setiap kita bikin karya ya udah gitu, apapun yang kita terima, apapun yang jalan di depan yang kita hadapi gitu, apapun yang kita dapetin gitu, itu semua kita alhamdulillah aja kita terima aja gitu. Kita siap Kan begitu manggung. Mas Regi. Betul. Dan kita fleksibel kok. Kalau memang kita harus manggung syar'i tanpa instrumen, kita siap berangkat juga.
Siap berangkat juga Iya. gitu. Nah, Mengakomodir teman-teman yang pengen akapela gitu. Ya, yang nggak pengen kapela. kapela, nah. Terus Kenapa, Mai? enggak, barusan maksudnya sekalian promo yang nontonin nih kalau yang mau akapela, mau invite. Oh iya bener. Iya yang invite-nya. Alhamdulillah tahun depan masih kosong. Jadi Tuh. silakan. Ah, Siap, Dek. tuh. Terus ini apa ya tadi? Oh iya, sebenarnya ini kayaknya lari ke ini dulu ya, ke Bahes. Bahes kan barusan Hmm, ngomongin hero-nya. Nah, Bahes pernah ngalamin up and down-nya nggak? ups and downs apa nih? Dalam artian, Buset, Regi berisik banget. Apa? wah jadi Dalam kayak arti apa? pantai. Apa namanya itu? Iya, pas sebagai graphic Ups and downs designer dalam maupun karya atau sebagai dalam musisi, manajemen waktunya gimana tuh? Maksudnya pasti kan ada titik gimana? Kalau tadi oh kan titik baliknya sebagai mungkin itu bisa dibilang juga ya up dan down. Tapi maksudnya selain itu ada lagi nggak? apa tuh? Eh, dalam berkarya ya. Tadi Iya, putus-putus, Maaf, Mai. iya, Maksudnya ups and downs dalam berkarya. iya. Oh, itu sih udah pasti ya. Maksudnya udah pasti sih. Terutama ya down banget ya pas pandemi sih udah pasti banget. Semua musisi collab gitu. Tapi ya alhamdulillahnya ya apa ya, walaupun dibilang kolaps gitu, ternyata udah 2 tahun musisi collab ternyata masih bisa survive juga sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Jadi ya emang balik lagi gitu, mau up mau down, ya asal kita pegangannya sama Allah ya udah, itu yang bikin kita kuat sih sebenarnya gitu. Apalagi terutama udah ada keluarga juga, udah ada istri, udah ada anak-anak gitu. Itu juga yang tambah bikin kuat sih sebenarnya Hmm. gitu. Nah, what's next nih untuk hero? Tadi udah ya kontrak insya Allah, terus yuk ngaji kayaknya ya Rek ya. Nah, aku bikin apa namanya? Rek. Aku Ini tuh temannya kemarin lupa. Wih, mikir, Ya, sempat mikir halo, gini apa loh. ya? Halo, tahu Apa aplikasi kenapa Rek? tadi aku sebutin kan? Aplikasi Oh apa iya, namanya? small Kan apa itu. segala macam buat Iya, nyanyi-nyanyi itu ya. iya. Nah, aku sempat mikir itu kalau misalnya diadopsi modelnya, terus dibikin jadi kayak belajar baca Al-Quran, kayaknya menarik tuh. Tinggal Oh, kalian buatin nada-nadanya. Kan yang kemarin ya pengalamanku nyoba beberapa aplikasi itu. Jadi kan ada teksnya hmm, tuh, kita ngikutin teksnya terus habis itu ada ah, nadanya ya ntar ada nilainya ah. lah, berapa nilainya sesuai atau enggak pas di akhir. Nah, tapi itu Oh, kira kalau di convert buat dakwah sebenarnya bisa buat belajar ngaji oh iya, 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 iya. atau enggak Bisa juga sih. musik Islami juga bisa, tapi di liriknya musik Iya, iya. Islami ada kan kalau ngedengar dari teman-teman yang apa sih namanya ngapalin kadang-kadang kan Hah? jadi beban ya walaupun enggak juga ya sih ya. Ah, Nah, emang itu apa ah, namanya tanggung jawab gitu tapi kalau dibuat lebih fun kan siapa tahu aja hmm. lebih mudah diserap gitu karena kalau misalnya sering didengar lebih mudah masuk Hmm. kan itu masih asumsi Oh sih si masih aplik hipotase masih aplikasi itu ya. bukan Jujur enggak gue maksudnya belum pernah bukan ngulik. Ah, iya makanya bukan aplikasi itu tapi maksudnya aku sempat mikir coba nih ada ya apa namanya yang niat buat aplikasi seperti itu kalau aplikasi Al-Quran udah ada aplikasi apa ya namanya aplikasi Al-Quran. eh dengerin baca Al-Quran sambil dengerin Hmm, tajwidnya juga ada udah kan ada. tapi ini maksudnya Tajwid ya. biar memudahkan menghafalkan apa Hmm. namanya ya itu jadi bisa interaktif tapi gue bukan anak IT jadi nggak ngerti cara buat cuma sempet mikir Oh, aja kemarin ini itu
sekedar saran ya, ide dan Ya, saran aja makanya ya. terus aku mikir tiba-tiba pas ketemu Hiro, Iya. tiba-tiba nih sekarang. Sebenarnya Ya, bisa juga kali bagus aja juga Hiro tuh. besok-besok mau melebarkan sayap gitu. Iya, iya. Bagus juga tuh idenya, Bisa Das. juga sih itu iya idenya bagus tuh. Mungkin kita bisa Terutama buat sampein surat-surat ke pendek di jus paling 30. mungkin sih Jus sampein 30. ke iya, iya. Paling mungkin sih sampein ke Yung Aji ya, Rek ya. Hmm. Karena di Tapi situ pasti biar nggak nggak disalurinnya bakal banyak banget. kalau biar nggak kesannya bete atau apa gitu buat anak-anak di ya kayak kalian bikin lagunya yang bareng Queen Salman kayak gitu kan Hah? lebih apa iramanya sama yang apa namanya Hijrah Anthem itu kan Oh ceria iya, lebih ceria lebih easy listening ya ya lebih easy terus listening ya ya. dikemas Ya itu dalam kayak bisa gitu sih bisa. Ah, tapi iya ya. memang waktu Bisa sih bisa pas SMA sih memang kalau apa namanya al baca Al-Quran kan ada ininya ya ada apa dulu pernah ikut tilawatil Quran apa ekskul tilawatil Quran memang ada Ya, nada-nada yang udah pakemnya kayak gitu pakem. kan nggak bisa Ya. Ah, iya iya iya. di makanya Iya. ya, tadi sih cuma Pal- kepikirannya gitu pas Halo, Mas. itu pas kemarin beberapa kali membandingkan kayak gitu Oh iya. gitu Iya iya, itu paling paling mungkin sih ini sih ngasih ide, lempar idenya ke Yung Aji sih karena di situ potensi potensi dakwah anak mudanya banyak banget gitu dari berbagai kalangan, dari IT, dari musisi ada, dari segala macam ada. Boleh, iya idenya bagus sih. Ntar insya Allah kalau ada kesempatan kita coba sampaikan ke gamifikasinya teman-teman Yung paling Aji. poin-poin Kenapa? Kenapa, Mas? gamifikasinya paling poin-poin gamifikasi kan kadang-kadang kalau anak-anak atau anak-anak muda kan suka main game dapat poin misalnya ini Ya, nah kayak gitu iya kalau iya iya. bisa tuh ya kayak ya Iya, terus nanti tadi sih baru kepikirannya gitu pas ngeliat terus iya, iya. sebenarnya Bisa, ikut-ikut bisa. kayak gitu, kalian explore gitu ada nggak sih potensi bisa dikembangkan kayak gitu tapi itu tadi Hero Bisa ada tuh sih, di bisa. di satu aplikasi yang dua belum lihat terus ini Namanya aplikasi Wishing ya. ntar aku itu ada yang di Wishing ada Hero tapi yang di apa namanya semula aku belum ngecek satu lagi eh Star Maker nggak ketemu kok di Star Maker nyasarnya ke hero artis luar negeri Iya, iya, iya. yang ada Nah, yang emang aku kayaknya screen juga nggak pernah. Gue juga nggak tahu kalau di Wishing ternyata ada lagunya Hero, Rek. Iya ya. iya Listing aja kita nggak tahu itu aplikasi tadi apa. yang aku screenshot makanya itu aku baru dua minggu ngeksplor tiga aplikasi penasaran gitu kan terus ya udah Ya. ternyata pas abis nyanyi gitu langsung di convert ke misalnya nih mau share ke Instagram langsung di convert ke video ke Instagram kayak gitu kecuali yang semula kayak gitu Hmm. tapi nggak ngerti deh masalah haki Iya segala sih. macamnya gimana tuh Iya. Bisa ntar coba disampaikan deh. iya terus habis itu apa Sebenarnya ya banyak sih ide-ide kayak gitu. Cuman emang potensinya bukannya nggak ada sih. Umat Muslim tuh potensinya gede banget sebenarnya. Cuman emang nggak ada yang ngumpulin aja sih, gitu. Nah so far sih nggak tahu ya, komunitas Yung Ngaji tuh menurut kita lumayan mengumpulkan berbagai macam potensi itu. Ini bukan ngepromoin Yung Ngaji ya, iya tahu tapi kok emang tahu so far yang kita ya cuman emang so far yang kita lihat sih. halo ya kenapa dia nge-freeze Habis kali kuotanya. tadi juga nge-freeze kalau tadi dulu lupa nih masih belum hafal mas siapa namanya Bon Jovi. Bisa banget sebenarnya. lupa maaf itu Mas Regi. dulu juga ya dulu juga ini apa namanya sempat kerja di industri dulu atau langsung jadi musisi Emang dari kalau aku pribadi emang keluarga besarnya dari keluarga seniman. Jadi dari lulus SMA oh orang basicnya emang udah Keluarga musisi semua nih. terjun di dunia musik gitu.
Yap, yap. Hmm. Nah, ini sebenarnya mau nanya sesuatu yang agak sensitif, boleh nggak? Ini Boleh. gimana nanggepinnya kalau ada yang bilang kadang-kadang, bukan ada yang bilang, Musik haram. ada pendapat, ada pendapat, enggak Nah, beneran, ada pendapat Oh, kalau bukan ya? lagu itu, ya kayaknya udah tahu Hah? deh pertanyaannya, lagu itu ada yang bilang Ya, nggak boleh atau gitu. Nah, gitu gimana tuh? hmm. gimana ya? Ya udah itu kan setelah kita pelajari, maksudnya kan eh, kebetulan kita nih ngaji ya nggak cuman dari satu guru gitu, Hmm. semua dari berbagai guru, dari berbagai ya tentunya guru yang apa ya, yang kompeten lah ya, ustadz-ustadz juga yang emang kita tahu background ilmunya juga tinggi gitu. Dan kita sering dengar dakwahnya, ceramahnya juga memang ilmunya luas gitu. Ya, setelah kita tahu dari beliau-beliau ya pendapat tentang musik itu pure adalah apa ya? Hukum ya. Jadi ngomong hukum musik ya. Tapi ini apa di disclaimer dulu nih, bukan bukan dari mulut gue. Ntar jadi kayak gue ustadznya lagi gue bilang musik, musik itu boleh atau musik itu haram. Enggak. Jadi yang kita Atau nggak usah pelajari dibahas juga ya nggak apa-apa deh. pure. Iya ya. Tapi memang Nah, kadang-kadang maksudnya suka pikir. it- itu ya itu ini sebenarnya ya sumber dari ya kita akhirnya ya santai aja gitu, karena masih banyak banget yang berpendapat bahwa kayak gitu bahwa musik nggak boleh apa segala macam, dakwah di musik apa segala macam ya. Ternyata setelah lihat beberapa kajian gitu ya memang itu pure ini perbedaan pendapat aja gitu. Jadi ada Hmm. semua pendapat semua pendapat tuh ada dalilnya gitu. Semua pendapat ada base-nya gitu, ada dasarnya gitu. Jadi Ya, ya. ya berarti pure gitu. Kecuali kalau misalnya yang pendapat A bilang ini ada base-nya, tapi pendapat yang lain nggak ada di Al-Quran dan hadis, ya udah berarti kalau lo tetap ngambil pendapatnya ini lo salah gitu. Nah ini enggak, Hmm. semua pendapat tuh ada dalilnya gitu, ada dasarnya. Dan hukum musik itu, status musik itu bisa berubah-ubah. Apa Rek? Kalau kata Ustadz Wimar, Rek, hukum musik itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tempat, sesuai dengan ya itu ibarat mata pisau ya. Lo ya Tujuannya ibarat itu mata ya. pisau, lo bisa pakai pisau itu untuk ngebunuh orang atau untuk motong makanan kayak gitu. Sebenarnya musik tuh ya itu gitu, seperti pisau itu gitu, lo bisa menggunakan itu untuk apa aja gitu ya. Kalau lo bisa pakai itu untuk berdakwah ya kenapa enggak gitu. Siar ya. Gitu. Karena gini ya, untuk siar gitu, karena sekarang gini, eh musik itu ini kan, eh, itu yang apa namanya, ilmiah aja sudah terbukti bahwa melodi-melodi apa, pesan yang disampaikan dengan ada melodi atau harmoni nada apa segala macamnya itu lebih gampang masuk ke alam bawah sadar kan. Nah, bukankah lebih baik jika itu bisa kita manfaatkan Ya. untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik gitu, supaya masuk ke alam bawah sadar gitu. Oke deh. Udah mau maghrib nih. Gitu sih. Lihat dulu jam berapa. Oh iya. Oh iya. Habis Oh, minggunya sore. iya, Iya nih seru sebenarnya iya. ngobrol sama Dikau dan tadi dulu lupa lagi Mas siapa tadi namanya? Justin, Mas Justin, Regi. Justin. Regi. Ah, ya Regi. Regi, ingetnya Regi. Oh, Oke. ya, Nah, boleh aku tambahin nggak berarti sebentar? boleh Ya boleh boleh boleh. tuh, Rek. Tambahin. Ya, jadi gini, itu tadi referensinya Bagas itu nyampein dari Ustadz Adi Hidayat, itu ada di YouTube. Ya. Iya. Jadi kita ambil contoh lain aja, nggak cuma dari musik ya. Ibaratnya kalau ada orang sholat subuh, itu ada yang pakai dua kunut dan tidak dua kunut kan? Ya. Nggak, pakai aja. Nah, uh, jadi ada dua pendapat. Jadi kalau orang punya pendapat dua kunut itu nggak boleh. Jadi kita harus berpegang pada dua pendapat tersebut. Jadi jangan mentang-mentang ada doa yang kunut nggak boleh, terus doa yang ada kunutnya nggak ditampilin. Jadi doanya harus ditampilin gitu loh. Jadi jangan, Hmm. misalnya kita lagi sholat tempat di mana
dia pakai kunut terus kita nggak pakai 2 kunut, ya kita ikutin aja, menghormati. Jangan sampai 2 kunut terus kita tiba-tiba bid'ah, nah itu nggak boleh. Yang lebih parah lagi adalah kita nggak sholat, nah itu lebih parah lagi gitu loh. Jadi intinya Ya, apapun itu sebenarnya yang lebih parah adalah yang nggak sholat ya. ya, intinya dalam berbeda pendapat itu semua ulama itu lumrah gitu. Kenapa kita berbeda pendapat? Karena kita nggak punya satu iman kan. Kita belum ada pemimpin Islam yang benar-benar satu ikut gitu lah. Jadi ya kita saling menghargai gitu loh. Jadi Hiro sendiri itu apa namanya, fleksibel. Kalau kita manggung di tempat di mana buat musik haram, ya kita main nggak pakai instrumen. Tapi akapela kan boleh gitu. Iya, Iya. akapela boleh. Iya, jadi kita main akapela. Ya. Oh, Iya. oke. Jadi silakan. Jadi silakan yang mau Yang mau, udah, ayo, promosi sebelum azan. Terus dasar. ini itu 3 kata, oke deh sebelum penutup, udah mau azan kan bentar lagi. 3 kata yang mencerminkan Hiro apa? Apa? Mai, maaf putus-putus tadi, Mai. 3 kata yang mencerminkan Hiro banget. Apa ya, Rek? Kayak kita mesti pikirin itu dulu deh. Pertanyaannya agak-agak Iya. mikir juga deh kalau dikirim ya. Iya, Udah, nggak tahu. PR ya. Itu Kok kali. gitu ya? PR, ya udah. Ini kali. Jadi tagline. Ini. Mungkin ini kali tua belaga muda kali. Bukan dong yang kayak gitu, maksudnya 3 kata sifat. 3 kata Sifat. Aduh, nggak tahu. Kayak gini, apa namanya, Mungkin bikin misalnya- polling kali di. Nah nanti ya itu tim promo kalian lah yang ngurus. Nah itu apa namanya, kayak misalnya bahas nih, biasanya narasumber yang aku invite tuh aku tanya pas terakhir-terakhir, 3 kata yang mencerminkan bahas apa nih? Oh. Misal kreatif, inovatif, atau apa kayak gitu loh. Oh. Sifat. Duh, apa ya? Ntar kita pikirin ya. Nah itu bisa jadi Iya, tagline. bingung. Ya. Gue biasanya harus nanya sama orang, menurut lo gue gimana sih gitu. Nah ini menurut diri sendiri, sekalian personal branding. Kreatif deh, boleh deh kreatif boleh kreatif. Dua, Kreatif, apa ya? Kreatif. Apaan, Rek? Ada ide nggak, Rek? Ah, menurut lu gue gimana, Rek? nggak boleh nanya. Harus dari diri sendiri. Ini. Ya ternyata tadi di teaser aku bikinnya 3 nih, Ini. 3 nggak bilang-bilang Mbak Esti nih. Apa, Rek? Kalau Bakes tuh gue tahu. Kribo, merdu. Iya. Iya, keribo merdu boleh deh. Keribo merdu sama kreatif. Nah, Ya, berarti masih terima. Jadi sekarang kerjaan full time-nya jadi si penyanyi Iya. freelance-nya tetap ya, desain grafis tetap jalan sama ilustrasi. Tetap kepake buat Hiro. Tetap. Oh, fokusnya tapi di Hiro kerjaannya itu. Iya. Masih Insya nerima dari Allah. luar. Masih nerima apa? Nerima dari luar. Oh, kerjaan dari luar maksudnya? Ya masih lah. Oke. Hari gini gitu. Tetap ada peluang. Boleh Oh kamu iya dong. kolaborasi. Oke deh. Iya, insya Allah. Sekarang jam aku ngeliat, oh ya sampai lupa. Teman-teman ada yang mau bertanya? Apa? Yang udah nongkrongin dari tadi nontonin? Tadi kayaknya ada yang nanya apa lagi gitu. Gue udah Maaf, Ani, izin saking dulu asik bentar ya. ngobrol gue sampai ini. Aku baru ngeliatin ini Sampai skip. pertanyaannya. Maaf ya yang dari tadi nonton. Tunggu kita. Ini ada yang nanya, Rek, kapan lagi ngopi selonjoran di Monas katanya. Tuh. Siapa tuh, Rek? Temen lo ya? Oh iya. Oh iya, sebelum itu Temen ntar ngaji nyanyi tuh, ya, temen ngaji nyanyi tuh, ya. temen ngaji. Oh, temen ngaji. Waalaikumsalam. Oh ya. Iya. Waalaikumsalam. Maaf, aku izin dulu Kenapa bentar kenapa, ya. Mai? Izin Oh dulu iya, bentar, siap, izin. siap. Sip. Maghrib, Rek, maghrib. Iya, ini juga mudahan. Iya. Iya, kalau begitu kayaknya nggak usah ya ininya. Kenapa? Ini jam berapa sih? Belum. Jam setengah 6. Oh, enggak sih, ini sekarang jam Oh, 4.48, bentar lagi azan. Oh, 4.48. 4.48. Oh, 4.48. salah. Ya ampun, 4.48 belum dong. dari tadi masih lama berarti. Keren dari Masih lama. Iya, ada lagi yang mau tanya ya. Ampun, aku baru ngelihat barusan. Kirain 5.48, kacamata udah kacau ini.
Ada lagi yang cukup gabut untuk nanya. Iya nih, Mungkin aku lagi mungkin lagi males lagi banget gitu. ngopi selonjoran. Terus, iya, nih aku aja dulu yang nanya deh sebelum ada. Ya, Kalau stuck dengan ide ngapain biasanya? Nyari ide buat lirik stuck sama dengan ide. itu, sama apa namanya? eh melodi kerjaannya si Rege Oh, ya. lagu. Iya, Lirik lirik, paling. bikin song lirik ya. Kalau stuck ya biasanya tidur bentar sih. Kalau gue ya, biasanya tidur bentar atau ngemil bentar atau bikin kopi bentar gitu. Itu sih biasanya. Atau ya Istri, paling ini Hah? kalau kenapa? Istri Kenapa istri kenapa? kenal sebelum jadi hero atau setelah jadi hero? Istri itu sebelum kok Oh, gue lupa ya. Astagfirullah. Kayak gimana? Oh, ini kok ada gue yang nanya lupa sih. nih. Dari bakal Apa? ngeluarin single baru lagi nggak? Ya itu nanti insya Allah bulan Jadi depan. track. eh ya soundtrack film. Insya Allah. Itu sekalian sama filmnya kayak bulan depan, awal tahun Januari. Oh itu Terus, ada yang nanya tadi Mas teman-temannya Mas Regi tuh, hero spesifik genrenya apa? nah iya. Genrenya apa ya? Kalau Regi sih bikin musiknya semua ada unsur EDM-nya gitu. Jadi ada unsur elektronik dance musiknya sih. Cuman udah pasti pop sih, udah pasti pop. Kalau kalau karena ini apa ya? Karena ada tiga unsur yang kita kita tiga-tiganya beda nih. Kalau Mas Udet kan dari hip hop tuh. Kalau kalau gue kan emang dari karya sebelumnya di EP kan gue emang R&B kan, R&B Oh, soul. R&B Jadi keren. ya Ya. ya kalau si Regi emang dia akhirnya bikin 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 musik itu yang mengakomodir kita berdua juga gitu. Which is sebenarnya Regi tuh aslinya tadinya anak band, genrenya rock gitu, grunge apa rock gitu. Tapi ya itu karena dia produser, jadi ya udah biasa bikin musik untuk semua genre gitu ya udah. Ya dia bikin musik yang mengakomodir gue dan Mas Udet untuk bawain gitu, untuk dinyanyiin sama gue sama Mas Udet. Itu Hmm, sih genrenya apa ya? So far apa ya bilangnya apa EDM kali ya. Tapi ya itu with touch of lain-lain gitu. Pop apa mau R&B kayak apa mau hip hop gitu. hmm. Tuh gitu sih Mas Adia, temennya Mas Regi. Salam kenal. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kalau misalnya apa namanya pengalaman nerima orderan akapela sering nggak? Itu udah 2 kali. Oh, lah. Awal tuh dari ya dan dua-duanya dari ini dari komunitas yang sama, kajian musyawarah. Oh, Nah, kajian musyawarah itu kan mereka beragam banget tuh isinya. Semuanya hmm. public figure udah pasti gitu, tapi semuanya beragam. Background 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 belajar agamanya beda gitu, berbeda-beda. Ada yang apa? Ada yang menurut mereka apa ada yang ya itu tadi ada yang tidak bisa menerima musik instrumen musik itu ada yang bisa banget gitu jadi Hmm. mereka beragam tapi akhirnya kita diputuskan untuk ya udah kita bawain lagu akapela gitu. Jadi ya udah itu 2 kali tuh waktu itu pas Hijrah Fest tahun Oh berapa iya, ya grafis 2018 kalau Hijrah Fest ya hari kedengeran. Jumat tuh waktu itu kita bawain 2 lagu itu akapela which is sebenarnya aslinya itu lagunya ada musiknya gitu cuman ya kita aransemen ulang dengan akapela gitu. Nah yang kedua sama yang single kita kolaborasi sama kajian musyawarah ini itu ya Hmm. kita bikinnya akapela gitu. Nah, ini ada yang nanya, ada niatan buat nambah personil nggak? Atau mau konsisten bertiga? eh nggak nggak tahu nih kalau kayak itu kayaknya tanya Regi kali ya. Ini ada yang Gue nggak mau tahu sih. So far sih, so far kayaknya
udah nyaman sih kayaknya bertiga. Nggak tahu ya. Iya sih kayaknya udah nyaman bertiga. Paling kalau buat live perform ya butuh additional player aja sih kayaknya gitu. Karena secara produksi musik juga kita ini udah mau 2 tahun kali ya. Kita so far udah nyaman banget gitu ngerjain musik bertiga doang gitu. Ya udah nyaman aja sih. Di luar ngerjain musik juga kayak belajar barengnya, apa jalan barengnya, apa segala macem ngumpul barengnya juga kayak udah nyaman bertiga sih kayaknya. Gitu nggak tahu belum ada niat sih untuk nambah personil kayaknya. Gitu. Dan itu sering ada kajian rutin nggak sih? Atau gimana? Kalau kajian rutin ini sih paling kita tiap hari kecuali weekend itu kita tahsin bareng. Jadi ngebenerin bacaan Quran bareng. Apa sama Cinta Quran Call kalau ada yang pernah tahu program Cinta Quran tuh ada Cinta Quran Call. Jadi kita live Beda Zoom, sama yang kita ya lewat Zoom, terus kita lewat Zoom, terus ya itu kita tahsin bareng tuh, ngebenerin bacaan Quran bareng. Sekarang masih ada ya? Udah masih ada. Oh, masih ada. Dicek aja Cinta Quran Call kalau dan itu gratis, nggak dipungut biaya. Jadi Beda sama yang luar biasa banget teman-teman kalau masih ada yang kira-kira nah ini buat teman-teman mungkin kalau yang kira-kira ini masih ada yang ngerasa di profil picture-mu itu yang ada gerakan apa sih? bentar bentar ya. Nah, Bentar Pak, bentar ya. ya oke. Ya jadi kira-kira ada apa sih namanya? Apa tadi sampai mana sih? Itu yang pas aku kan ngeliat di profil picture-mu itu ada gerakan Oh iya. Al-Quran juga itu sama Cinta Quran yang call itu. Oh, IBBQ ya, Indonesia Bisa Baca Quran. Itu Nah, iya. itu dari Cinta Quran juga, programnya dari Cinta Quran juga. Jadi emang mereka kalau Cinta Quran tuh fokusnya buat memberantas buta aksara Quran kan. Nah, salah satunya itu kalau IBBQ itu dia nyebar ngajarin ngaji orang-orang di sampai pedalaman. Oh gitu. Kalau Cinta Quran Call itu buat kayak kita gini nih yang ngerasa baca Qurannya belum benar, tajwidnya belum benar, itu kita belajar tiap hari gitu. Nanti apa namanya kayak pagi gitu. Kalau Hiro biasanya jam 1 siang tuh kita rame-rame sama ada beberapa teman kita juga di Kotasi. Nah itu masih ada yang bertanya tuh mau project featuring sama siapa lagi? Siapa bang? Featuring sih belum tahu ya. Paling ya itu kalau yang soundtrack kemarin tadi kan soundtrack udah ya insya Allah itu apa nanti dirilis bulan depan itu udah featuring sama seluruh pemain filmnya gitu, all cast dari filmnya. Jadi nanti ditungguin aja karya berikutnya. Featuringnya ada sih ada featuring tapi kita belum bisa kasih tahu kayaknya karena takutnya nggak jadi. Oh, udah sih udah pernah ketemu sama mereka gitu. Terus abis itu udah ngobrol bareng terus udah gimana kontak-kontakan kabarin ya itu udah kayak gitu-gitu. Jadi insya Allah nanti yang masak musiknya kita lagi Hiro gitu. Nanti insya Allah tungguin aja sama ada musisi religi juga yang targetnya millennials juga. Insya Allah nanti tungguin aja mungkin tahun depan sih mudah-mudahan kejadian. Amin ya rabbal alamin. Nih kalau buat Mbak Hesti sendiri what's next nih? Tadi kan dari Hiro ya. Dari aku nanyanya apa terkait Hiro. Kalau ini terkait Mbak Hesti apa masih ada nggak mimpi yang belum kesampaian atau udah mau jadi musisi aja berkarya sama di Hiro konsisten di album religi atau masih ada lagi yang mau jadi kalau sekarang sih ya kalau sekarang fokus kalau karya sih gue fokusnya emang udah ke Hiro aja untuk berkarya ya
Jadi emang apa ya, biar yang namanya itu kan karya atau apapun yang kita hasilkan di dunia ini kan, insya Allah apapun itu kan ada nanti dipertanggungjawabkan ya di akhirat gitu. Nah, gue pengen ya nanti Hero ini jadi pertanggungjawaban baik gue untuk ke depan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti gitu, insya Allah. Jadi emang fokus gue berkarya buat Hero aja gitu. Tapi kalau buat kerjaan lain di luar Hero ya masih jalanin aja terus. Ini apa namanya? Yang buat ibaratnya yang buat dapur ngebul gitu. Itu di luar Hero. Karena kalau udah masuk ke Hero itu udah jangan mikirin ke situ. Udah jangan mikirin buat dapur ngebul deh gitu. Dapur ngebul cari di lahan lain. Begitu juga Mas Regi. Mas Regi juga masih ngerjain musik di luar Hero juga gitu. Kenapa? Berarti ini kayak sisi idealisme atau misalnya apa namanya untuk bukan nyari, ibaratnya bukan nyari uangnya dari sini yang utama, tapi yang lain ini Ya, buat sedekahnya atau karya abangnya ya, gitu. ya kalau di Hero nih buat ibadah gitu, buat nyari Ibadahnya. berkah aja gitu. Buat ibaratnya gimana ya, kalau misalnya apa, pasti kan ditanya nih, lo udah buat misalnya nanti kita di akhirat gitu lagi berandai-andai, lo udah buat apa untuk agama lo gitu, dengan misalnya dengan rezeki talenta yang dikasih gitu, rezeki talenta yang dikasih yaitu which is punya bakat nyanyi gitu, lo udah ngasih apa buat agama lo, buat Islam gitu, buat ini. Jadi ada pertanggungjawabannya gitu. Jawabannya ya walaupun wallahu alam gitu ya, diterima atau enggak ibadah kita gitu, diterima atau enggak apa namanya dakwah gue dan teman-teman di Hero gitu. Tapi paling enggak itu udah jadi ikhtiar gue lah gitu, udah jadi ikhtiar kita bertiga lah untuk apa namanya kehidupan kemudian gitulah, ketika nanti ditanya gitu, pertanggungjawaban terhadap bakat gitu. Dulu emang cita-citanya pengen jadi apa, Bahas? Waktu kecil pengen jadi insinyur, gara-gara ngelihat Pak Habibie. Pas SMA Terus di tiba-tiba broadcasting. SMA pengen, nah SMA tuh pengen 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 jadi ini seniman yang bikin artwork gitu-gitu, grafik di Oh, apa udah beres grafis, berarti desain ya, udah grafis apa lewat ya, segala, udah iya udah ke situ gitu. udah hatam. Makanya emang lo ya, jadi justru sekarang bakat itunya udah lumayan nggak terlalu terasah sih, gara-gara sibuk di Musik ini, nih. sibuk di musik gitu. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah nggak ada kali mau disudahi. Tapi sebelumnya jadi tuh mau menyenandungkan sebaik. Oh, lagu apa nih ya? Terserah sih kalau misalnya Request aja enggak. ada request. Nah, request dari yang ini aja nih, yang nontonin sampai sekarang, ada nggak request? Ada yang mau request atau Apa enggak? ya? Ini aja kali ya. Hijrah Anthem lagi. Itu mah yang gue suka ya. Hijrah Anthem. Itu mah yang gue Atau suka. lagunya Itu ya. atau lagunya ini deh, Sama. lagunya sama kajian musyawarah deh. Oh, ada ya? Baru lagi ya? Belum masuk Iya. Spotify ya? Iya, itu udah masuk Oh, Spotify. udah. Judulnya Indahnya Berjamaah. Oh iya. Jadi Oh, itu itu theme udah. songnya, ya itu theme songnya kajian musyawarah. Nah itu kita Oh, akapela juga tuh. boleh, boleh, boleh. Boleh ya. Yang si reggae-nya udah ini ya, maghrib ya di sana ya? Atau belum? Nggak tahu deh, di Bali udah maghrib nih, nggak tahu sih. Nggak tahu, kayaknya Ya. belum deh. Maghrib, apa namanya, si reggae nggak balik lagi ya? Udahlah. Kirain mau bareng. Apa mau ini? Apa namanya? Apa tadi? Indahnya Berjamaah ya? Boleh, boleh, Oh ya, terserah. coba ya. Oh ya.
Oh ya. Sotul Haroka Oh apa nih? indah. Oh ya. Sotul Haroka. Apa tuh? Belum pernah denger. Kalau nggak terserah ini deh, Bahes. Aku ngikut aja. Oh ya. Jadi gue ini ya. Karena ini single yang paling terakhir gitu. Hah? Jadi kita harus promosiin. Nah, jadi karena Oke. single ini si single ini Hah? single sama kajian musyawarah ini nanti hasil digitalnya mau itu Hmm. RBT, mau itu viewers di YouTube, AdSense atau segala macem itu Hmm. bisa videonya bisa dilihat juga di YouTube kajian musyawarah. Itu nanti insya Allah 100% apa namanya alokasinya adalah untuk kegiatan sosialnya kajian musyawarah gitu. Jadi musyawarah tuh punya program musyawarah peduli, Hmm. itu dia ada infak beras, ada apa misalnya kayak ini nih kemarin Semeru apa segala macem gitu. Itu Hmm. mereka biasanya turun tangan untuk bantu korban-korban apa segala macam. Nah, itu hasil digital streaming ataupun hasil dari viewer YouTube apa segala macam itu 100% kita alokasikan buat itu program musyawarah peduli apapun itu bentuknya gitu. Jadi jangan lupa teman-teman di streaming di Spotify gitu atau sering apa dilihat di YouTube-nya gitu. RBT juga udah ada RBT-nya insya Allah nanti lihat aja di Instagramnya Hero untuk RBT-nya. Nah itu dengan mengaktifkan RBT ya insya Allah udah ikut bantu kegiatan sosialnya kajian musyawarah. Oke. Ya. Oh ya gini lagunya nih. Oh indahnya berjamaah dalam kebaikan, mengasihi dan memberi dalam kebaikan, di bawah agung asmanya, doa dan rangkulan hangat dalam kebaikan, untuk kalian yang juga cinta kebaikan, dalam tuntunan Rasulnya bersama musyawarah kita di jalannya. Itu lagunya. Ya. Iya, alhamdulillah. Ya Allah, keren ya. Langsung speechless ya. Jadi pengen dengerin di Spotify lagi. Oke deh. Ya silakan Jadi didengar di banyak Spotify. nih, Bahes sudah meluangkan waktunya untuk Ya, hadir di ngobrol sama-sama Mai. dadakan buat Alhamdulillah akhirnya bisa apa ya? iya, buat Setelah berapa teman-teman. tahun ini kita belum Enggak, ketemu nggak nyampe tahunan. setelah lulus. Buka puasa kemarin. Kita oh iya. Iya ya. Kan Iya kapan-kapan iya 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 iya. Iya. kan ingin mempertemukan dengan Dita sama yang beberapa tuh yang kemarin udah kita jadiin satu. Aku kemarin sempet jadi gini kan ada aku sempat menginisiasi komunitas forum belajar kreatif. Nah kemarin-kemarin tuh baru Hmm. ngadain event pas bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi sharing dari beberapa orang dari beberapa bidang Narasumber. berbeda tapi terkait dengan Oke. dunia kreatif gitu. Nanti mungkin pas kapan-kapan bisa nih dikolaborasikan kalau bikin lagi webinar Siap, Padang. siap insya Allah. Iya, makasih Ya, banyak. siap insya Ini Allah. teman-teman yang baru join nanti bisa lihat rekamannya aja di ini di apa namanya di Ya. IG TV ku Mm-mm. ntar juga. Oh ya untuk Mbak Esti ini ntar insya Allah rekaman yang ini juga aku kirim MP4-nya kan Oh ya, biasanya IG siap. live tuh ada rekamannya kayak gitu. Ya, Ya, makasih banyak. siap siap. Iya, satu lagi. Sama-sama, sama-sama. Apa? Iya, mumpung itu. Tiga kata yang mencerminkan Indonesia apa menurut Mbak Esti? Kalau misalnya ada kata Ah, Indonesia, langsung kepikiran misalnya ramah, beragam atau apa kayak gitu loh. beragam sih, beragam. Terus, Terus sumber daya. Itu dua kata ya? iya, enggak, beragam satu, masih ada dua, Tiga hal. tiga, Tiga hal atau tiga kata? Tiga hal. iya, tiga hal kan? Kalau Tiga hal. tiga, oh ya, ya. Apa sumber daya alam tuh kan masuknya jadi hal kan, bukan Dua, kata ya? iya kata, Oh itu. sifat Oh biasanya, kata ya. Oh ya. eh Tadi apa? Yang pertama? beragam. Oh beragam. Terus sabar. Oke, Karena makin kesini kita sedang makin diuji. Jadi sabar itu adalah
yang mencerminkan Indonesia banget. Terus Sama satu lagi apa ya? Apa ya? Kaya sih, oh kayak kaya sih, sama. kaya, Iya iya. Oke kaya. deh. Makasih banyak Mbak Hesti. Mohon maaf ya apabila ada Ya, kata-kata yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Salam buat nih, gue yang minta maaf karena dari tadi yang banyak ngomong gue. emang kayak gitu kan aturannya kalau apa namanya kalau cerita masa host yang cerita kebalik dong. Kayak kemarin tuh pas Dipta sempat kebalik malah di coaching balik. Kalau lihat rekamannya tuh yang kemarin kayak sempet kayak gitu. Iya, iya, Ya iya. udah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Ya, Maidina. Dan juga sama-sama. teman-teman yang udah join. Gak nyangka ada yang join. Ini Alhamdulillah. teman-teman Terima yang kasih. baru Semoga ada join, manfaat. ah, Ya, ya, semoga ada manfaatnya tadi yang gue sampein. Gitu. ya, Mudah-mudahan. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata tadi. Terutama yang tadi pertanyaan yang agak sensitif tadi itu ya. Itu jangan dilihat sebagai apa. Itu adalah apa ya? Yang kita sampaikan adalah apa yang kita pelajari gitu. Jadi iya. bukan ya jadi bukan kita bukan mufti juga gitu yang apa yang Sama-sama belajar lah. apa levelnya menarik ya sama-sama belajar gitu jadi ya yang kita pelajari seperti itu jadi itu yang bikin kita sampai sekarang ya kalau ada pendapat seperti itu ke kita ya kita santai aja gitu karena ya udah itu memang pure perbedaan aja gitu yang emang harus dihargai gitu. Yap, oke deh. Yap, Ya. teman-teman yang lain ntar lihat rekamannya aja yang baru gabung ya. Makasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini aku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. close ya. Ya. Ya, yuk.